Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan kitab tafsir yang telah kita pelajari sebelumnya, agar kita mampu untuk menggunakan kitab tafsir secara sempurna. Kemarin telah kita bahas, sedikit kita singgung masalah apa itu dari sulasi mujarad, apa itu wazan, mauzun, bina, dan sigot. Jadi dalam kitab tafsir ini ada beberapa istilah ya. Ada istilah sulasi mujarad, ini berarti bab ya, bab yang mana huruf-huruf fiilnya hanya ada 3 saja, tidak lebih. Kemudian ada istilah wazan. Wazan itu berarti baris yang pertama ini yang berupa fa'ala yaf'ulu fa'lan, namanya wazan sebagai patokan dari lafaz-lafaz setelahnya. Lafaz-lafaz setelahnya ini namanya mauzun, yang disamakan dengan wazan. Kemudian kemarin juga sudah disinggung tentang masalah sigot ya. Sigotnya apa saja. Kalau kita mau melihat sigot, berarti urutannya itu bukan ke kiri ya, bukan menyamping ke kiri seperti ini, tapi kalau sigot ini adalah ke bawah. Berarti seperti fa'ala, sigotnya adalah fi'il madi, berarti semua sampai bawah ini adalah fi'il madi. Fi'il mudhari berarti nanti semua ke bawah ini adalah fi'il mudhari. Oke, kita perjelas dulu apa itu sigot fi'il madi, fi'il mudhari sampai selesai. Sudah saya tuliskan di sini untuk lebih mudah kita memahami. Pertama adalah fa'ala. Fa'ala itu berarti fi'il madi ya. Fi'il madi. Fi'il madi itu apa? Fi'il yang menunjukkan sebuah pekerjaan. Namanya fi'il itu pekerjaan ya. Secara bahasa, fi'il itu pekerjaan. Namun pekerjaan yang disertai dengan zaman yang telah lewat, namanya fi'il madi. Berarti kalau umpama fa'ala ini artinya kalau sudah zamannya sudah lewat, fa'ala itu maknanya bekerja, berarti sudah bekerja ya, sudah bekerja. Kemudian yang kedua adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Fi'il mudhari adalah pekerjaan yang disertai dengan zaman yang akan terjadi atau sedang terjadi. Itu namanya fi'il mudhari. Berarti kalau kita aplikasikan dalam lafadz yaf'ulu ya, dengan lafadz yaf'ulu berarti yang namanya fi'il mudhari ini kan yaf'ulu fi'il mudhari, berarti artinya sedang kebalik ya, yang akan terjadi itu akan atau sedang bekerja. Itu namanya fi'il mudhari. Fa'lan itu adalah masdar sigotnya, masdar ghairu mim, artinya tanpa mim ya, tanpa ada mimnya. Apa itu masdar ghairu mim? Kita lihat sisi masdarnya, bukan ghairu mimnya ya. Masdar ghairu mim adalah masdar, kita lihat masdarnya, arti masdarnya ya. Masdar adalah isim yang menunjukkan arti pekerjaan saja tanpa disertai dengan waktu. Berarti masdar itu adalah isim yang menunjukkan arti pekerjaan saja tanpa disertai dengan waktu. Berarti kalau kita aplikasikan dengan fa'lan, artinya adalah pekerjaan ya. Kalau fa'ala sudah bekerja, yaf'ulu akan atau sedang bekerja. Kalau fa'lan adalah pekerjaan. Doroba sudah memukul, yadribu akan sedang memukul, dorban pukulan, seperti itu. Wa maf'alan ini juga sama, cuma namanya saja masdar mim namanya ya, kalau artinya sama.
Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa fa'lan fahuwa fa'ilun. Kalau fahuwa itu bukan bagian dari tasrif ya, hanya untuk memudahkan di dalam penghafalannya saja ya. Fa'ilun, kemudian fa'ilun berarti sigotnya isim fa'il. Isim fa'il. Apa itu isim fa'il? Isim fa'il itu adalah isim yang menunjukkan isim yang menunjukkan pelaku pekerjaan ya, pelaku pekerjaan. Berarti kalau fa'ala maknanya bekerja, berarti orang yang bekerja. Nah, orang yang bekerja ini, orang yang bekerja ini tidak selamanya orang ya. Nah, bisa jadi dia itu adalah sebuah benda atau yang lainnya ya, sesuatu yang hilang, umpama doilun berarti sesuatu yang hilang, bukan hanya orang yang hilang itu, dan seterusnya seperti itu. Tinggal disesuaikan dengan konteks lafadznya, sesuaikan dengan konteks susunan kalimatnya. Kemudian fa'ilun, wadaka, maf'ulun. Wadaka juga sama, bukan bagian dari tasrif sebenarnya. Maf'ulun, maf'ulun itu adalah isim maf'ul, sesuai dengan bunyinya tasrif itu sendiri, isim maf'ul. Apa itu isim maf'ul? Isim yang, kita kecilkan saja, isim yang menunjukkan sasaran pekerjaan. Berarti kalau kita aplikasikan dalam konteks ini, maf'ulun berarti artinya perkara yang dikerjakan. Perkara yang dikerjakan. Kalau doroba memukul, madrubun berarti orang yang dipukul ya, orang yang dipukul atau perkara yang dipukul, karena tidak mesti yang dipukul itu orang ya, seperti yang saya katakan tadi. Kemudian uf'ul, ini namanya adalah fi'il amar. Apa itu fi'il amar? Fi'il amar adalah fi'il yang menunjukkan makna perintah. Dalam konteks ini kalau kita artikan bekerjalah, bekerjalah. Lataf'ul, kemudian lataf'ul, apa itu sigat dari lataf'ul? Lataf'ul itu berarti fi'il nahi. Fi'il nahi. Kalau fi'il nahi ini berarti fi'il larangan. Lataf'ul, fi'il yang menunjukkan makna larangan. Berarti kalau konteksnya ini maknanya adalah jangan bekerja. Maf'alun ya. Maf'alun itu apa sigotnya? Sigotnya adalah isim zaman dan makan. Kalau yang isim zaman artinya adalah zaman pekerjaan. Kalau dalam contoh ini maf'alun berarti waktu bekerja. Kalau isim makan berarti menunjukkan tempat pekerjaan. Berarti kalau maf'alun ini berarti tempat pekerjaan. Terakhir ini ada namanya sigot isim alat. Apa itu isim alat? Yakni isim yang menunjukkan alat pekerjaan.
alat pekerjaan. Berarti kita kalau artinya di sini berarti alat bekerja. Kalau umpama fataha membuka, miftahun berarti alat membuka namanya kunci, dan seterusnya. Tidak harus umpama mif'alun ini adalah namanya alat bekerja, begitu saja tidak, disesuaikan dengan konteksnya. Kalau fataha membuka berarti miftahun, alat membuka ya namanya kunci. Saya ulangi, jadi dalam tasrif itu ada beberapa sigot, ada fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar, ghairu mim, masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, isim fi'il amar, fi'il nahi, isim zaman makan, dan isim alat. Ini harus hafal. Kalau sampean tidak hafal, tidak memahami ini, sampean jangan berharap bisa membaca kitab. Tidak ada yang namanya ilmu instan, tidak ada. Tidak ada orang itu bisa baca kitab sebulan. Maka program-program mengatakan 1 bulan bisa membaca kitab, itu hoak namanya ya. Tidak ada ilmu yang instan, harus belajar, harus menghafal. Kalau sampean pengen bisa membaca kitab kok hanya seminggu pengen bisa, itu namanya berkhayal ya. Kemudian selanjutnya ya, kita kembali lagi ke tasrifnya ya. Harus hafal ya, kalau ya pengen bisa membaca kitab harus hafal sigotnya ini. Berarti sampai kalau ditanya unsur sigotnya apa, maka jawablah adalah fi'il amar. Berarti fi'il amar itu apa? Fi'il amar itu menunjukkan sebuah perintah. Kalau nasara menorong berarti unsur tolonglah. Kalau sampai ditanya sun, sigotnya apa? Fi'il amar. Berarti artinya apa? Sun maknanya menjaga, berarti jagalah, dan seterusnya. So'inun, sigotnya apa? So'inun itu berarti sigotnya adalah isim fa'il. Kalau sona menjaga berarti orang yang menjaga, dan seterusnya seperti itu. Harus tahu sigot-sigot dari sebuah lafadz. Kalau sampai tidak tahu sigotnya, mana mungkin sampean bisa mengartikan. Kemudian sekarang kita beralih kepada masalah bina ya. Kalau sampean sudah memahami sigot, sekarang kita akan berpindah menuju tentang masalah bina ya. Bina itu ada apa saja, kita tulis di sini. Ini juga harus hafal, karena kalau kita mau menyamakan, memontasrif lafadz-lafadz yang tidak ada di dalam tasrif ya, syarat mentasrif lafadz-lafadz yang tidak terdapat dalam kitab tasrif adalah harus disamakan dengan yang ada di kitab tasrif dari segi wazan dan binanya. Berarti harus dicari mutobakohnya. Harus cari mutobakohnya, baik dari segi wazannya apa, binanya apa, terus mutobakohnya apa ya. Harus ini, syaratnya ini. Berarti kalau sampean itu tidak tahu wazannya, tidak tahu binanya itu apa, sampean akan kebingungan mencari mutobakoh, akan sulit untuk mencari mutobakohnya. Mutobakoh itu berarti lafadz-lafadz yang berada di bawah wazan. Umpama sampean mau mentasrif lafadz akala ya, akala. Sampean mau mencari mentasrif lafadz akala. Lafadz akala ini tidak ada dalam tasrif. Maka syaratnya sampean mau mentasrif lafadz akala, ini harus dicari dulu wazannya. Akala wazannya fa'ala. Akala wazannya berarti fa'ala. Kita cari dulu binanya. Akala itu binanya apa? Oh, ternyata akala itu binanya mahmus karena diawali dengan hamzah. Dicari di bab 1 yang ada bina mahfuznya. Ternyata mutobakohnya adalah lafadz amala. Binanya harus sama. Nanti tinggal ditasrif sesuai dengan lafadz amala. Contoh akala
amala yakmulu, akala yakulu, amalan, akala yakulu akalan, wa makalan fahuwa akilun, disamakan dengan amala. Itu syarat mentasrif. Maka sampean harus tahu apa itu macam-macam bina dan pengertiannya. Oke, yang pertama ada yang namanya bina soheh, bina sohih ya. Nomor satu bina sohih. Apa itu bina sohih? Bina sohih itu penting kuncinya bina yang tidak terdapat hamzah, tasdid, dan huruf ilat. Huruf ilat itu huruf penyakit. Huruf ilat wawu dan ya, itu namanya bina soheh. Bina soheh adalah bina yang tidak terdapat hamzah, tasdid, dan huruf ilatnya. Itu namanya bina soheh. Contoh di sini fa'ala, ini binanya adalah soheh, nasoroh soheh. Dia tidak ada tasdidnya, tidak ada hamzahnya, kemudian tidak ada huruf wawu dan yaknya, maka dikatakan bina soheh. Contoh lagi bina soheh doroba, di situ tidak ada wawu yaknya, tidak ada tasdidnya, dan tidak ada hamzahnya, maka dikatakan bina soheh. Kemudian di bawahnya ada bina mudhoaf. Apa itu bina mudhoaf? Bina mudhoaf adalah apabila ain dan lam fiilnya berupa huruf yang sama. Contohnya adalah lafadz madda ya. Madda ini hurufnya sama ya, madda. Karena madda itu asalnya madada, fa'ala, wazannya fa'ala. Kemudian nanti diilal ya, diilal dalnya disukun dulu, kemudian li'ajil ilgham untuk syarat ilghamam, kemudian berubah menjadi madda. Itu namanya bina mudhoaf. Apabila ada ain dan lam fiilnya berupa huruf yang sama, maka dikatakan bina mudhoaf. Madda, farro, kemudian lafadz-lafadz lain seperti ini ya. Madda ini binanya mudhoaf, di sini sudah ditulis. Kemudian farro ini juga binanya mudhoaf. Terus ada lagi kedua namanya bina mahmus ya. Bina mahmus. Apa itu bina mahmus? Bina mahmus itu apabila salah satu dari fa, ain, dan lam fiil terdapat huruf hamzah. Apabila salah satu dari fa, ain, lam fiil terdapat huruf hamzah. Kalau berada pada fa fiilnya seperti amala, namanya mahmus fa, tinggal ditambahi fa begitu saja karena berada di fa fiilnya. Kalau umpama dia berada di ain fiil ya, ini juga sama agama, ini berarti mahmus fa. Kalau di ain fiil ini namanya mahmus ain wa ada ya, mahmus ain. Fa'a berarti dalam fiil, maka dinamakan dengan bina mahmus lam, dan seterusnya seperti itu. Kemudian ada lagi namanya bina mahmus sudah, mudhoaf sudah. Bina misal ya, ini saya sendirikan nanti biar mudah. Bina misal. Bina misal itu apa? Apabila fa fiil berupa huruf ilat, wawu, atau ya. Apabila fa fiil berupa huruf ilat, wawu, atau ya. Contoh seperti wa'ada, yasaro, tergantung huruf ilatnya wawu atau ya. Kalau wawu dinamakan misal wawi, kalau ya dinamakan dengan
misal ya'i, seperti wa'ada ini namanya misal wawi. Kalau yasaro namanya misal ya'i karena diawali dengan huruf wawu. Kalau ya'i berarti diawali dengan huruf ya, itu namanya bina misal. Nomor 5-nya bina ajwaf. Bina ajwaf itu apa? Apabila ain fiilnya berupa huruf ilat, wawu atau ya. Wawu atau ya. Contohnya seperti saro. Ini aslinya kan sayaro ya. Seperti kaidah apa namanya? Kaidah sorfiahnya min wawin aw ya'in bitahrikin nusil alif anibtil ba'da fatin mutasil. Silahkan dicek di video untuk mempelajari kaidahnya. Kalau sampai tidak mempelajari kaidah sorfiahnya, sampai akan kesulitan untuk mengetahui sebuah asal sebelum pengilalan. Saro ini asalnya sayaro ya. Bagaimana kok saya tahu itu apa namanya ain fiilnya berupa ya? Dilihat pada masdarnya. Saro yasiru sairon, ini akan kelihatan yaknya. Lah saro ini namanya adalah bina ajwaf ya'i ya. Ya'i, bina ajwaf ya'i. Kalau sona ya, ini namanya ajwaf wawi ya. Karena apa? Karena ain fiilnya ini asalnya adalah wawu, karena sona itu asalnya sowana, ada wawu berharokat sebelumnya berharokat fathah, maka diganti dengan alif. Silahkan dicek di video kaidah sorfiah yang pertama, sona yasunu saunan ya. Ini namanya ajwaf wawi. Kemudian ada namanya bina nomor 6, bina nakis ya. Bina nakis ini berarti ain lam fiilnya, lam fiil berupa wawu atau ya ya. Bina nakis ini berupa wawu atau ya. Contoh, kalau bina nakis ini adalah saro, asalnya sayaro, karena ya-nya berharokat dan jatuh sebelum berharokat fathah dan bertemu secara langsung, maka diganti dengan alif. Ini namanya alif ya. Kalau ya itu ada titiknya, kalau tidak ada titiknya ini namanya alif layinah ya. Namanya alif layinah, alif bengkong. Namanya bina nakis ya, nakis ya'i berarti. Wako ini juga sebenarnya sama, ujungnya berupa huruf alif, cuma karena awalnya ini berupa huruf ilat juga, nanti binanya beda. Sawa juga sama, ini asalnya sawaya, di belakang ada huruf ya-nya yang diganti dengan alif, cuma karena sebelumnya ada huruf ilat atau huruf ilatnya ini double, maka nanti binanya ada sendiri. Contoh lagi yang bina apa namanya, bina nakis ya. Bina nakis di sini banyak sekali bina nakis ini. Rodiyah, khosiyah, wajiyah, kalau wajiyah bukan ya. Nakis ya'i, rodiyah dan seterusnya. Sampai bisa membuat rumus sendiri kalau untuk 3 hal ini ya. Kalau ini kan mungkin agak sering nanti akan keliru. Kalau di awal itu apa, di tengah apa, di akhir apa, itu akan selalu keliru. Biasanya banyak orang yang di situ membuat rumus biar tidak keliru antara bina misal, ajwaf dan nakis. Tinggal diambil depannya saja, man berarti misal, ajwaf, nakis. Man itu berarti misal, ajwaf, nakis. Kalau misal di depan, karena tulisan man itu kan yang paling pertama m, kalau di tengah a, kemudian di akhir n. Man misal, ajwaf, nakis. Berarti di awal itu namanya misal, di tengah namanya ajwaf, di akhir namanya bina nakis. Kemudian ada lagi namanya bina lafif. Bina lafif itu sebenarnya adalah bina yang huruf ilatnya double. Huruf ilatnya double ya. Ada dua, artinya ada dua huruf ilatnya. Huruf ilatnya ada dua ya. Atau double. Bina lafif, kemudian bina lafif ini dibagi menjadi dua. Ada namanya lafif makrun. Apa itu bina lafif makrun? Apabila ain
dan lam fiilnya berupa huruf ilat wawu atau ya. Jadi khusus ain dan lam fiilnya. Makrun itu artinya bersamaan ya, gandengan, berdampingan. Berarti lafaz makrun apabila ain dan lam fiilnya ini berupa huruf ilat wawu dan ya. Contohnya seperti tadi, contohnya seperti halnya sawa, wawu dan ya ini gandeng jadi satu ya. Ada huruf ilat kemudian berkumpul antara ain dan lam fiilnya, maka dinamakan dengan lafif makrun. Terus ada namanya lafif mafruk. Apa itu lafif mafruk? Ini apabila lam dan fa dan lam fiilnya berupa huruf ilat wawu atau ya. Contohnya seperti wako, ini berarti huruf ilatnya ini dan ini fa, di fa dan lam fiil. Mafruk itu artinya terpisah, dia dihalang-halangi oleh ain fiil yang sahih. Berarti wako ini fa fiil dan lam fiilnya yang berupa huruf ilat. Sudah ada 7, berarti sudah selesai ya. Bina itu jumlahnya ada 7. Pertama bina sahih, berarti dia terbebas dari hamzah, tasdid dan huruf ilat wawu atau ya. Kalau mudha'af ini berarti ada ain fiil dan lam fiil berupa huruf yang double. Kalau mahmus berarti apabila salah satu dari fa ain lam fiilnya terdapat huruf hamzah. Kemudian kalau bina misal ini awal atau fa fiilnya berupa huruf wawu atau ya. Ajwaf itu berarti apabila ain fiilnya berupa wawu atau ya. Kalau nakis berarti lam fiilnya berupa wawu atau ya. Kalau bina lafif ini berarti huruf ilatnya double. Ada namanya lafif makrun. Lafif makrun ini berarti bersamaan, berarti antara ain dan lam fiilnya berupa huruf ilat wawu atau ya. Kalau lafif mafruk ini berarti terpisah, berarti antara fa dan lam fiilnya dipisah huruf yang sahih. Berarti fa dan lam fiilnya ini berupa huruf ilat wawu atau ya. Itu tadi tentang masalah bina. Jadi kita telah mengetahui pertama kunci tasrif pertama, yakni kita harus paham dulu sihotnya ya, sihot. Kemudian kita hafal apa itu bina-bina. Oke, untuk pertemuan kali ini untuk masalah tasrif kita akhiri sampai di sini. Kayaknya sudah terlalu panjang untuk video durasinya. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Nanti kita akan bahas pada video selanjutnya adalah masalah tanda-tanda dari bab 1, bab 2 sampai bab 6 itu apa saja. Yang artinya dengan tanda itu kita bisa mentasrif lafaz apapun dimasukkan ke bab mana, karena babnya banyak sekali. Ada 6. Ini mau kita masukkan ke dalam bab 1, bab 2, bab 3 atau bab mana. Nah, itu kita akan bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.